Publik bertanya-tanya mengapa Andi Pramono belum kunjung ditahan oleh KPK meskipun saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono kembali menjalani pemeriksaan di KPK. Meski sudah bolak-balik diperiksa, namun Andi belum juga ditahan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Glory Nata langsung dari gedung KPK. Glory, mengapa Andi Pramono belum ditahan hingga saat ini? Ya benar sekali Egan bahwa mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono kali ini kembali diperiksa oleh KPK atas kasus gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Kalau menurut pantauan kami sejak pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore ini berarti sudah kurang lebih 6 jam Andi Pramono berada di gedung KPK dan memang tentu saja publik bertanya-tanya mengapa Andi Pramono belum kunjung ditahan oleh KPK meskipun saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kalau kita mengutip dari pernyataan KPK sendiri menyatakan ini adalah salah satu strategi dari KPK dalam mengusut kasus dan karena di tengah pemeriksaan saksi, KPK menemukan adanya fakta baru yang perlu dikonfirmasi ke berbagai pihak. Jadi belum tentu tidak selalu pada saat KPK menetapkan jadi tersangka maka akan langsung dilakukan penahanan. Karena jika dilakukan penahanan maka KPK memiliki batasan waktu yaitu 20 hari pertama dan 40 hari kemudian. Dan juga saat ini KPK masih membutuhkan waktu dan jika kita melihat kasus TPPU ini memang normalnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengusut kemana saja aliran dana korupsi itu lari. Dan tentu saja meskipun belum ditahan namun Andi Pramono saat ini dicegah berpergian. Dari KPK sendiri membatasi waktu berpergian yaitu 6 bulan mulai dari tanggal 15 Mei sampai 15 November 2023. Andi Pramono sendiri menjadi sorotan ini saat karena aset kekayaannya dianggap tidak sesuai dengan profil. Kita juga melihat dari gaya hidup mewah istri dan juga anaknya, bahkan ditemukan ada uang dolar di tabungan pribadi milik istri Andi Pramono. Dan juga proses hukum terhadap Andi Pramono ini berawal dari klarifikasi LHKPN yang mana proses penyelidikan dinaikkan ke tahap penyidikan. Dan usai penyidik menemukan adanya bukti baru yang awalnya Andi Pramono ini hanya ditetapkan menjadi tersangka kasus gratifikasi, saat ini sudah ditetapkan juga menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang. Dan Andi Pramono saat ini diduga menyamarkan dan juga menyembunyikan aset kekayaannya yang diduga dari hasil korupsi. Egan. Ya, Glory, apa saja aset Andi yang sudah disita oleh KPK? Kalau menurut informasi yang kami dapatkan, Egan, hingga saat ini dari pihak KPK sudah melakukan pengamanan aset terhadap rumah Andi. Ada 2 rumah yang nilainya ini puluhan miliar rupiah yang berada di Pejaten Selatan, Jakarta Selatan dan juga yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian juga ada mobil mewah dan ada 7 tas mewah. Ini sudah disita semuanya oleh KPK. Dan selain memeriksa Andi Pramono, sebenarnya hari ini juga KPK memeriksa istri dari Andi Pramono bernama Nurlina Burhanuddin yang tentu saja ingin meminta keterangan terkait dengan penerimaan gratifikasi dan juga proses TPPU tersebut. Dan kemudian dari pihak KPK sendiri sudah memeriksa berbagai saksi, diantaranya ada dari pihak swasta yang kami ketahui bernama Juli Hira dan juga Meliana. Di pihak swasta ini KPK mencecar untuk informasi pembelian valuta asing atau falas untuk pembayaran rumah puluhan miliar yang berada di Pejaten Selatan. Dan sebelumnya dari pihak Ketua KPK sendiri, Firly Bahuri ini sudah merilis ada 16 nama pejabat dari Kemenkyu dan juga pajak yang terlibat dalam transaksi mencurigakan dan salah satunya ada nama Andi Pramono. Dan hingga saat ini pun KPK terus melakukan penyidikan untuk mengusut kemana saja aliran dana itu pergi. Dan kami akan menunggu rencananya nanti pada pukul 16 sore waktu Indonesia bagian Barat ini KPK akan menggelar preskon dari hasil pemeriksaan Andi Pramono dan kita akan segera mengetahui apakah Andi Pramono hari ini akan ditahan atau tidak. Sementara demikian, Egan. Terima kasih atas informasinya, Glory Nata langsung dari gedung KPK Jakarta.